Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi, yang dimana kita masih membahas tentang kitabus salat. Kita masuk kepada bab yang ke-8, yaitu berkaitan tentang awqatus salah, waktu salat. Berbicara tentang waktu salat, yang dimaksudkan di sini adalah salat fardu atau salat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kenapa kita membahas tentang waktu salat fardu ini? Karena menjadi syarat mutlak bahwasannya wajibnya kita untuk melaksanakan ibadah salat kita, atau syarat sahnya ibadah salat kita ketika waktu salat fardu tersebut telah tiba atau telah hadir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103. Allah mengatakan, fa'aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan tegakkanlah salat, laksanakanlah salat, sesungguhnya ibadah salat diwajibkan atas kita, atas kaum muslimin, ketika waktunya telah tiba atau telah hadir. Berkaitan tentang waktu salat fardu tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang dimana pada saat itu Jibril datang kepada Nabi SAW menerangkan tentang waktu salat tersebut. Yang pertama, waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Untuk sekarang zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 3 menit. Berakhirnya salat zuhur ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Misalnya
ada sinar matahari, bukan lagi hujan. Kita keluar dari rumah kita atau dari kantor kita, kita lihat bayangan kita panjang dan lebarnya sama seperti bentuk kita, berarti waktu zuhur telah habis. Itu yang pertama. Sedangkan salat asar dimulai dari bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut, dan berakhirnya salat asar tersebut ketika tenggelamnya matahari. Salat asar sekarang jam 3:05, dan berakhirnya salat asar tersebut ketika tenggelamnya matahari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian waktu maghrib dimulai dari munculnya dan terbitnya syafaq merah. Kalau kita suka memperhatikan alam, ketika matahari tenggelam, sunset, setelah matahari tenggelam, spontanitas pada saat itu muncul yang namanya apa? Syafaq merah. Warna kemerah-merahan yang muncul setelah tenggelamnya matahari dari arah barat tersebut, itulah yang disebut dengan syafaq merah. Ketika syafaq merah telah hadir dan telah tiba atau telah terbit, berarti masuklah waktu sholat maghrib. Untuk maghrib sekarang jam 6 lewat apa kurang? Kurang berapa menit? 2 menit. Jam 6 kurang 2 menit. Dan berakhirnya waktu salat maghrib tersebut ketika hilangnya dan tenggelamnya syafaq merah. Itu berkaitan dengan waktu maghrib. Sedangkan waktu salat isya dimulai dari hilangnya atau tenggelamnya syafaq merah. Hari telah gelap gulita, dari barat ataupun timur gelap gulita, artinya enggak ada syafaq merah lagi. Berarti waktu isya telah tiba. Dan berakhirnya waktu isya tersebut terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nisful lail, tengah malam. Artinya kalau kita secara umum saja tengah malam itu anggaplah jam 12. Berarti di situ berakhirnya salat isya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya waktu isya itu berakhir ketika munculnya dan terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Fajar as-shadiq adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga, yang menggabungkan antara pendapat pertama dengan kedua, yang dimana pendapat yang ketiga ini membagi waktu isya itu 2 bagian. Pertama, waktu afdal, waktu utama, waktu yang lebih baik dan lebih bagus untuk mengerjakan salat isya, dimulai dari hilangnya syafaq merah dan berakhirnya atau afdalnya yang berkaitan dengan masalah waktu isya tersebut utamanya sampai tengah malam. Jadi waktu afdal, waktu utama untuk mengerjakan salat isya itu dari awal masuknya waktu salat isya, yaitu ketika hilangnya syafaq merah dan sampai tengah malam. Makanya Nabi SAW pernah mengerjakan salat isya tersebut di awal waktu salat. Pernah juga mengerjakan di tengah malam. Tengah malam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, berkata, wal isya ahyanan wa ahyanan,
idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akharu. Adalah Nabi SAW untuk salat Isya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu untuk mengerjakannya. Maksudnya masih mengerjakannya itu di waktu yang afdal. Kadang mengerjakan di awal waktu salat Isya ketika tenggelamnya syafaq merah. Kemudian kadang-kadang di tengah malam ketika melihat sahabat sudah berkumpul di masjid, Rasulullah SAW ajjala salat al-Isya, mensegerakan pelaksanaan salat Isya di awal waktu. Tetapi jika sekiranya para sahabat tersebut abta'u, terlambat datang, belum berkumpul di masjid, beliau akhara salat al-Isya, beliau mengakhirkan salat Isya di tengah malam. Dan itu pernah terjadi juga dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an. Rasulullah pernah keluar untuk melaksanakan salat Isya. Pada waktu itu ya, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, bekas air dari air wudu masih tersisa di rambutnya dan mukanya. Kemudian di tengah malam pada waktu itu kata Rasul, laula an asyqa ala ummati au ala nas la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan salat Isya ini di tengah malam ini atau di waktu sekarang ini. Tetapi itu memberatkan. Dan bagi orang yang ingin mengerjakan salat Isya ya di tengah malam, ya jam 12 atau mungkin jam 11, itu memiliki beberapa syarat, khususnya para laki-laki. Yang pertama, wajibnya kita sebagai laki-laki salatnya di mana? Di masjid. Yang kedua, berjamaah tentunya. Ya. Yang ketiga, jangan tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Makruh kita untuk tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Berdasarkan hadis dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci atau memakruhkan tidur sebelum melaksanakan salat Isya dan berbicara yang tentunya tidak ada manfaatnya setelah melaksanakan salat Isya. Artinya kalau bisa habis salat Isya ya istirahat, tidur. Kalau toh ada pembicaraan yang sifatnya tersebut bermanfaat. Dan ini menunjukkan bahwasannya Rasul pernah melaksanakan salat Isya tersebut di tengah malam. Tetapi sepengetahuan saya, wallahu a'lam bissawab, jika sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakan salat itu di tengah malam dikarenakan kita nggak mungkin salat berjamaah di masjid dan ada kemungkinan ngantuk tidur sebelum melaksanakan salat Isya, lebih bagusnya utamanya dia salat Isya di awal waktu. Dan sepengetahuan saya lagi bahwasanya Rasul pernah mengerjakan salat Isya tersebut di tengah malam itu cuma 2 kali saja. Selebihnya adalah di awal waktu salat Isya. Yang jelas ala kulli hal bahwasannya waktu Isya, waktu afdalnya untuk mengerjakan salat Isya dari masuknya waktu Isya, yaitu ketika hilangnya dan tenggelamnya syafaq merah sampai tengah malam. Itu waktu afdal, waktu utama, waktu yang paling bagus untuk mengerjakan salat Isya. Sedangkan lewat tengah malam, anggaplah lewat jam 12, jam 00 itu, misalnya kita ketiduran, tahu-tahu bangun jam 1, jam 2, apakah masih dibolehkan untuk salat Isya? Kita katakan tentunya boleh. Karena waktu Isya itu berakhirnya ketika terbitnya fajar as-shadiq. Tetapi waktu ini waktu mabdul, waktu yang sifatnya ya kurang utama. Yang utama itu adalah di awal waktu sampai tengah malam.
Nah, itu berkaitan tentang masalah salat Isya. Sedangkan salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar as-shadiq. Waktu subuh telah hadir, telah tiba, telah masuk ketika terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq sekali lagi adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Jika ada bintang yang mengeluarkan cahaya warna keputih-putihan, apalagi berbentuk seperti ekor serigala, itu disebutnya fajar apa? Fajar al-kadhib, yang dimana kita masih dibolehkan untuk makan, untuk minum bagi kita yang bersahur, ya, untuk melaksanakan puasa di besok harinya. Kemudian masih dibolehkan untuk tahajud, qiyamul lail atau witir. Tetapi ketika sudah muncul fajar as-shadiq, fajar yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan, berarti waktu sahur telah habis, haram untuk makan, haram untuk minum, ya, bagi mereka yang ingin berpuasa di besok harinya itu. Dan masuklah waktu salat subuh, yang artinya azan yang dikumandangkan itu memang azan untuk salat subuh. Berakhirnya salat subuh tersebut ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari. Untuk subuh sekarang jam berapa? Jam 4:38. Dan berakhirnya waktu salat subuh ketika terbitnya matahari. Nah, ini waktu salat yang dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian ada kaitannya juga dengan waktu salat tersebut adalah berkaitan tentang masalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah, ya, itu adalah bagian yang keterkaitan dengan waktu-waktu salat. Karena ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, istifsar, meminta pendapat dari para sahabat, wahai sahabatku, antum sudah mengetahui tentang waktu-waktu salat. Bagaimana cara untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat tersebut telah tiba? Diusulkanlah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita meniup trompet untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba? Rasulullah menolak yang demikian. Kata Rasul, itu caranya Yahudi ketika mereka memulai ibadah dengan cara meniup trompet. Kemudian ada sahabat lagi yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau seandainya kita membunyikan lonceng? Kata Rasul, aku tidak mau. Itu caranya Nasara, Kristian, untuk melakukan ibadah dengan membunyikan lonceng, ya kan, ketika terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Ada juga yang mengusulkan, bagaimana ya Rasul jika kita nyalakan api untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba. Rasulullah pun juga menolak yang demikian. Kata Rasul, itu caranya Majusi, memulai ibadahnya mereka, bahkan menyembah itu api. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat jalil yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih al-Ansari bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, beliau didatangi oleh seseorang yang berbajukan hijau-hijau. Atasnya hijau, bawahannya hijau. Wa fi yadihi naqus yahmiluhu. Di tangannya tersebut ada trompet yang dia bawa. Kemudian orang tersebut berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih di dalam mimpi tersebut, ya Abdullah, atabi'un naqus? Qala wa ma tasna'u bihi? Wahai Abdullah, apakah engkau mengikuti caraku untuk meniup trompet? Apa yang engkau perbuat dengan meniup trompet tersebut? Qala Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih menjawab, qultu nad'u bihi ila salah. Dengan kita meniup trompet untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat yang 5 waktu telah tiba. Qala, kemudian orang yang berbaju hijau-hijau ini berkata lagi kepada Abdullah, afala adulluka ala khairin min dzalika? Maukah aku sampaikan sesuatu yang lebih baik daripada meniup trompet ini?
Kata Abdullah, fakultu bala, of tentu aku mau. Apa itu? Kemudian orang itu mengajarkan sebagaimana yang kita tahu, yaitu berkaitan dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Kemudian setelah selesai daripada la ilaha illallah, dia terdiam, summa istakhara ghairu ba'id, seakan-akan ada jeda tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang, ya. Kemudian dia berucap lagi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih al-Ansari, summa taqulu idza aqamtas shalah, hendaknya engkau ketika engkau ingin melaksanakan ibadah salat, untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasanya waktu salat sebentar lagi akan dilaksanakan, maka lakukanlah iqamatus salat. Iqamah yang sangat ma'ruf di kalangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis itu terbangun Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih. Terbangun ketika salat subuh bersama Rasul. Habis selesai salat subuh, Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih al-Ansari ini datang kepada Rasul menceritakan tentang mimpinya tersebut berkaitan tentang azan dan iqamatus salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Ini mimpi-mimpi yang benar. Ini mimpi-mimpi yang benar. Dan aku akan menjadikan syariat azan dan iqamah ini untuk salat yang 5 waktu. Kemudian Rasulullah menjadikan azan sebagai penghabaran kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba. Kemudian menjadikan iqamatus salat sebagai cara untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya salat wajib sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan orang yang pertama kali menjadi muazzinnya Rasul siapa? Bilal bin Rabah. Ada 2 muazzinnya Rasul yang sangat ma'ruf. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah, dan dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hasanus sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Azan, Bapak Ibu, azan itu khusus untuk laki-laki. Azan dan iqamah itu untuk laki-laki. Wanita tidak boleh azan. Wanita tidak boleh iqamah. Apapun alasannya, ustadz, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, bolehkah kita azan? Tidak boleh, Ibu. Bolehkah iqamah? Tidak boleh. Azan dan iqamah diperuntukkan yang punya hak untuk azan, yang punya hak untuk iqamah siapa? Laki-laki. Ya. Meskipun wanita itu berjamaah dengan sama-sama wanita. Karena azan dan iqamah ini ma'rufnya di zaman Nabi adalah untuk laki-laki yang melakukan azan, yang melakukan iqamah, laki-laki. Bahkan Bunda Aisyah ketika memimpin sholat bersama wanita yang lainnya tidak pernah memerintahkan para wanita yang lain untuk melakukan azan, untuk melakukan iqamah, tidak pernah. Dan tidak pernah terdengar wala satu hadis pun yang menerangkan bahwasannya Rasulullah memerintahkan ada seorang wanita untuk azan dan iqamah. Artinya menunjukkan azan dan iqamah ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Azan khusus untuk salat wajib saja. Salat sunnah tidak boleh ada azan dan iqamah. Ya, jangan sampai nanti ada salat sunnah, Idul Fitri, Idul Adha, ataupun istisqa, ataupun salat gerhana, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Azan dan iqamah khusus untuk salat apa? Salat wajib. Ya, azan juga tidak diperuntukkan bagi kita yang baru dapat anak, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, tidak ada dalilnya.
Kalau toh ada dalil hadisnya dhaif, bahkan menjurus kepada hadis palsu. Tidak pernah ketika Rasul mendapatkan cucu Hasan Husain mengadzankan dan mengiqamahkan di telinga mereka berdua, tidak pernah. Yang ada ketika kita pertama kali mendapatkan anak, ya kita syukur kepada Allah. Itu kewajiban kita mendapatkan anak dalam kondisi sehat walafiat, ya tidak ada kurang suatu apapun, masya Allah. Ya setelah itu kita melakukan apa? Tahnik. Tahnik itu kita ambil kurma 1 biji, kita kunyah-kunyah. Yang mengunyah-ngunyah itu ayahnya atau ibunya. Kalau misalnya ayahnya, ibunya lagi sibuk, kakek atau neneknya. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, tidak. Kita bukan rasul, bukan nabi. Ya, kalau nabi memang berkah. Ya, berkah. Tetapi kalau kita ustadz yang ada bau doang. Yang ada bau, ya. Maaf ini. Ya, jadi yang mengunyah-ngunyah itu kemudian diambil dengan telunjuknya itu, bekas liurnya dia yang ada manisan kurma tadi, dijilatkan di bibir daripada sang anak atau sang bayi atau di lidahnya. Bapak, ibu, bukan kurma 1 biji ya. Keselak nanti bisa mood itu, bisa mati. Ya. Ingat tahnik. Dikunyah-kunyah sampai lembut, kita ambil bekas liur kita tersebut yang ada tersisa daripada manisan kurma tersebut, baru kita jilatkan di lidah sang anak dan di bibir sang anak. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu tahnik. Nanti di hari keseminggunya, di hari yang ke-7 baru peresmian nama, kemudian baru akikah dan bla 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 yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Yang jelas ketika anak baru terlahir ke muka bumi ini tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Kemudian kalau seandainya terlahir ke muka bumi ini nggak ada adzan, nggak ada iqamah, apalagi pas waktu meninggal dunia nggak ada diadzankan, nggak ada diiqamahkan. Ya, itu kan penganalogian, mengkiaskan dengan hadis yang palsu tadi atau hadis dhaif tadi, dianalogikan. Kalau orang terlahir ke muka bumi ini diadzankan dan diiqamahkan, apalagi pas waktu meninggal dunia. Masalahnya pas waktu meninggal dunia apa yang didengar? Sunnahnya kita kalau masuk ke liang lahat, mengangkat jenazah, meletakkan mayit ke liang lahat tersebut, apa yang kita baca? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian yang kedua apa? Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Itu 2. Ya, pilih salah satunya. Bismillahi wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah. Itu saja. Setelah itu kita kuburkan sebagaimana layaknya kita menguburkan pada saat ada yang di antara kita meninggal dunia. Kemudian juga azan, ya tidak dibenarkan juga ketika ada orang kesurupan diazankan, ya diiqamahkan. Ya, saya tanya kenapa kok diazankan, diiqamahkan? Ya, ketika ada orang kesurupan, kemasukan jin atau yang lainnya. Oh ini kan Ustadz, kalau jin atau syaitan dengar azan itu kan lari terbirit-birit sampai buang angin. Benar ya Syekh. Itu kalau dia melakukan mendengarnya pas waktu azan yang sebenarnya, yaitu waktu salat yang 5 waktu. Tapi nggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya kalau ada yang kesurupan diazankan atau diiqamahkan. Tidak ada. Nggak pernah ada sahabat yang misalnya ada di antara mereka yang sedang diruqyah diazankan, ya, atau diiqamahkan. Lagi ngaco ngomongannya, ayo kita azankan nih fulan, ya kan, diazankan. Nggak ada begitu. Jadi azan juga tidak ada tempatnya pada waktu ada orang yang kesurupan. Begitupun juga azan tidak ada pada waktu orang mau berangkat haji. Ketika walimatus safar kata mereka, walimatus safarnya nggak ada. Yang ada walimatul arus, kalau ada yang mau kawin ya dirayakan, resepsi lah, ya kan, paling nggak dengan seekor kambing. Ini mau berangkat haji azan, mau berangkat haji iqamah. Tidak ada yang demikian. Azan dan iqamah cuma khusus untuk apa? Khusus untuk sholat yang 5 waktu. Fahim tum? Jelas ya, berkaitan dengan azan dan iqamah. Kemudian setelah itu berkaitan dengan masalah waktu salat ini juga, yaitu azan dan iqamah. Ketika azan, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, saya peringatkan sekali lagi pertanyaan kadang
nggak paham-paham nih orang. Ketika azan, kewajiban kita apa? Untuk menjawabi azan. Ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara. Ustadz, afwan bicara ba'den, nanti habis salat Isya. Ya, sebentar. Kita menjawab azan, ini sangat luar biasa pahalanya. Kita kadang mengejar sunnah-sunnah yang dianggap luar biasa. Kita meremehkan sunnah-sunnah yang dianggap kita biasa-biasa saja. Padahal tidak pernah antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lainnya dibeda-bedakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ya ikhwanu fiddin, azani wa azakum Allah. Menjawab azan itu adalah wajib. Menjawab azan itu wajib, dan itu salah satu cara untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Boleh jadi sebab masuk surganya kita dikarenakan kita ini sering dan suka menjawab azan. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, jawabannya apa? Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya? Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, di salat subuh itu ada as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sadaqta wa barakta fashhad bi annaka minal muslimin. Salah, Pak. Bukan itu. Ya, bukan itu. Itu enggak ada seperti itu. Yang benar apa? Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ya, ucapkanlah, jawabilah adzan tersebut sebagaimana muadzin mengucapkan ketika as-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya la ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan ini ya, dari hatinya ikhlas dia menjawab adzan tersebut, dakhalal jannah, dipastikan orang tersebut masuk jannah, masuk surga. Sangat gampang untuk mendapatkan surga, sekedar menjawab adzan. Allahu akbar, sudah jenggotan, adzan terdengar, masih aja ngobrol. Lu kemana jenggot ini? Iya, ini kemana? Kita sudah sunnah ini. Ini yang lebih sunnah dianggap sepele. Biasa adzan doang. Ya Allah ya Rabb, gak pernah Rasul membedakan antara sunnah ini dengan sunnah yang itu. Ya kan? Al-afu, diam sebentar. Jawabi adzan, fadilahnya sangat luar biasa. Menjawab adzan sebab masuk surga. Menjawab adzan sebab masuk surga. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam An-Nasai. Kemudian selanjutnya, setelah itu berdoa. Nah, ibu menjawab azan boleh untuk ibu-ibu. Ibu nggak boleh cuma azan dan iqamah, tapi untuk menjawab azan ya itu juga disyariatkan untuk ibu-ibu. Ya, jadi berhenti dulu hatta pengajian, berhenti dulu. Jawab azan. Hatta lagi apa? Jawab adzan. Jangan sampai kita tersebut tidak menjawab adzan, apalagi di masjid. Adzan terdengar masih ada yang asik bicara, ngobrol, bukannya dia tersebut menjawab adzan. Waliyadzubillah. Kita sudah ngaji, alhamdulillah, sudah dikasihkan kenikmatan, mampu untuk menjalankan sunnah ini. Tolong, please, jangan dibeda-bedakan antara sunnah ini dengan sunnah yang itu. Kemudian selanjutnya, doa adzan. Setelah
azan. Di sini ada 3 tahapan dalam berdoa berkaitan dengan tertibnya doa azan tersebut. Yang pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dimana doa ini diletakkannya setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dia azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Ada jeda kan? Kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Barang siapa yang membaca doa ini setelah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam adzan tersebut, ghufira lahu dzanbuhu kulluh. Dosa-dosanya dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu tahapan pertama berdoa. Tahapan kedua adalah salawat Nabi setelah selesai dari adzan. La ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Langsung salawat Nabi berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul summa sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin, maka jawabilah, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah selesai azan, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu untuk bersalawat setelah adzan selesai, 3 hal yang dia dapatkan. 3 hal yang dia dapatkan. Yang pertama, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asran. Allah, barang siapa yang bersalawat setelah adzan selesai, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Maksud salawatnya Allah kepada kita apa? Allah akan mengasihkan segala bentuk kebaikan kepada kita, termasuk ampunannya Allah, rahmatnya Allah, termasuk juga berkaitan dengan rizki dan nikmat. Subhanallah, begitu mudahnya kita mendapatkan kebaikan yang datang dari Allah. Salah satunya adalah salawat yang kita ucapkan setelah adzan selesai. Yang kedua, ya, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Orang yang sanggup untuk bersalawat setelah adzan selesai, Allah menjadikan untuknya tempat khusus di surga nanti, yang dimana Allah tidaklah mengasihkan tempat khusus di surga kelak kecuali seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebab salawat, Allah menyediakan tempat buat kita. Yang ketiga, bahwasannya dengan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an akuna huwa ana huwa faman sa'alallahu lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Bahwasanya aku berharap aku yang sanggup untuk mengucapkan yang demikian, dan barang siapa yang meminta wasilah, termasuk masalah tadi bersalawat kepada Rasul, yang ketiga yang dia dapatkan, dipastikan dia akan mendapatkan syafaat, bil khususnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru doa yang ketiga. Ya, yang ma'ruf di kalangan kita, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berdoa setelah adzan selesai,
ketika dia telah mendengar adzan tersebut, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Orang yang sanggup berdoa seperti ini, pendek, padat, setelah mengucapkan salawat Nabi tadi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, aku pastikan syafaatku halal buat dia. Ya, 2 menit, halal syafaat buat dia. Subhanallah, artinya sangat mudah untuk menggapai syafaatnya Rasul. Salah satunya berdoa, jangan ditambah-tambah. Innaka la tukhliful mi'at, tambahan yang dhaif. Ya, artinya hadisnya palsu, apalagi yang panjang sekali. Wa raf'ah wa darajatil aliyah bla 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 bla, enggak ada. Yang pendek, yang bagus, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagusnya petunjuk, pengajaran, taklim dari Nabi Muhammad SAW. Yang pendek, yang dari Rasul, itulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Irwaul Ghalil pada nomor hadis 243. Nah, itu urutan dalam masalah doa azan. Yang pertama hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kapan kita membaca doanya? Setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ghufira lahu dzanbu kulluh, kata Nabi SAW, diampuni dosanya. Selesai azan, selesai sudah kita jawabi, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru doa tentang adzan yang ma'ruf di kalangan kita. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Allahu akbar, banyaknya fadilah yang kita dapatkan sekedar menjawab adzan masuk jannah. Sekedar untuk berdoa yang demikian, dosa-dosa kita dihapuskan. Sekedar bersalawat kepada Nabi, Rasulullah menjamin kita dapat syafaat. Sekedar doa azan yang terakhir, hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan halal syafaatku buat dia. Laksanakanlah. Kadang dianggap sebelah mata ini sunnah, padahal ini yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah, jangan sekali-kali membedakan sunnah yang satu dengan yang lainnya. Semua sama, sebanding, kita mampu ya untuk melaksanakan semuanya. Bersikaplah sebagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendapatkan satu hadis, pastinya beliau amalkan dan tidak pernah membeda-bedakan antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, masih panjang tentang masalah waktu salat yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Insyaallah kita akan teruskan lagi setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya ingin menyampaikan, menambahkan sedikit tentang masalah doa setelah azan, atau doa baik yang 3 tahapan tadi yang sudah kita jelaskan, itu tidak mengangkat tangan. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya di antara azan dan iqamah, ya, yang sangat dianjurkan
tentunya berkaitan dengan salat sunnah qobliyah. Salat sunnah qobliyah. Karena setiap salat yang 5 waktu tersebut memiliki salat sunnah qobliyah. Untuk subuh 2 rakaat qobliyahnya, untuk zuhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Kemudian untuk asar 4 rakaat, 2 salam 2 salam, meskipun ini bukan rawatib berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga hadis Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Untuk maghrib 2 rakaat, untuk isya 2 rakaat. Jika ada waktu maka hendaknya kita berdoa berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah pastinya tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sunnah bagi yang membaca Al-Qur'an. Ya, kadang maaf di antara kita kadang membaca Al-Qur'an antara adzan dan iqamah tersebut itu mengganggu orang yang sholat. Ya. Kecuali kalau dia sudah puas dengan doanya lain masalah. Tapi kan di masjid-masjid rata-rata paling lama itu sholat subuh. Itu pun 15 menit atau 20 menit lah. Cukupkan dengan doa. Ya, untuk zuhur, asar, maghrib dan isya rata-rata 10 menit. Jadi ala kulli hal kita membaca Al-Quran kapan waktu bisa. Artinya antara adzan dan iqamah ini lebih fokusnya dengan salat sunnah qobliyah dan lebih fokus lagi dengan doa. Wallahu a'lam. Taif, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak. Pada saat kita sampai di perjalanan, sudah ada asar ya, kita di tol tadi. Asarnya sudah selesai, begitu kita keluar dari tol sudah selesai yang lalu. Tetap kita harus masuk masjid buat sholat dan berharap nanti ada jamaah atau tidak. Iya, antum ikut saja berjamaah dengan imam yang sholat maghrib tersebut. Nanti tinggal ditambah 1 rakaat. Tapi berhubung antum tidak bisa keluar, sholatnya itu bukan disebut dengan sholat jamak, tapi apa? Qadha'us sholat. Karena berhubung antum tidak bisa keluar dari tol misalnya, karena hujan lebat, macet total, sampai ke masjid tersebut, ya pas maghrib, antum belum sholat asar, apa yang antum kerjakan dulu? Asar dulu. Bersama siapa? Bersama jamaah. Sholat maghrib tersebut. Tinggal menambah 1 rakaat. Habis selesai sholat asarnya baru sholat maghrib. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan azan, apakah doa dan menjawab azan itu berlaku juga untuk muazin? Selanjutnya, Untuk menjawab tidak. Ya. Adapun untuk berdoa, ya. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, tapi yang benar bahwasannya dia juga berdoa sebagaimana orang yang mendengar. Wallahu a'lam. masalah qomat, kebanyakan termasuk saya pun masih mengamalkan di akhir qomat itu kan karena la ilaha illallah itu spontan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah itu punya tuntunan? Ya enggak lah, la ilaha illallah jawabannya la ilaha illallah saja, tidak ada penambahan Muhammad Rasulullah. Ya maksudnya kalau Ya. ketika terakhir cuma kan la ilaha illallah terus ada tuntanannya untuk mengucapkan kita la ilaha illallah karena spontan itu saya nggak. Ya, artinya iqamah pun juga kita jawabi sebagaimana azan seperti itu. Cuma untuk kalimat la ilaha illallah tidak ada penambahan yang lain, Muhammad Rasulullah tidak ada. Ya, terlepas spontanitas atau apa tidak ada. Biasakanlah sesuatunya itu sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Iya. Iya, bahwasanya sama kan dengan adzan dengan iqamah itu sama kedudukannya. Jadi dijawab juga. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Seperti itu. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah doa di antara adzan dan iqamah tersebut mengangkat tangan ataukah tidak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bin Badar mengatakan mengangkat tangan. Ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin tidak mengangkat tangan. Artinya memang tidak ada secara hadis khusus tentang doa di antara adzan dan iqamah mengangkat tangan ataukah tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas
asal mula dan etika dalam berdoa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ya kan? Nah, artinya ada tempat-tempat yang kita memang dianjurkan mengangkat kedua tangan, seperti misalnya ketika kita melakukan sa'i, ketika berada di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, ya kan, berdoa mengangkat kedua tangan. Ya kan, zikirnya 3 kali diselingi dengan doa 2 kali, mengangkat kedua tangan. Kemudian pada saat wukuf di Arafah, Rasulullah mengangkat kedua tangan. Pada saat wukuf atau mabit di Musdalifah, habis salat subuh Rasulullah panjang berdoanya, mengangkat kedua tangan. Kemudian habis melempar jamarat, pada saat berada di Mina, mengangkat kedua tangan, ya. Tetapi ada tempat-tempat yang Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan. Contohnya khutbah Jumat. Contohnya sebelum makan, sebelum minum, mengangkat tangan enggak? Ada doa enggak? Ada doa. Kemudian sebelum masuk kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, ya, mengangkat tangan enggak? Tidak mengangkat tangan. Termasuk doa waktu hubungan misalnya, kan tidak mengangkat tangan. Ya. Artinya sesuatu hal yang syariatnya memang tidak mengangkat tangan, ya tidak mengangkat tangan. Nah, tentang masalah doa di antara azan dan iqamah ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan, sebagian ulama mengatakan tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Ulama tidak mewajibkan, ya dua-duanya boleh lah. Ya, karena nggak ada dalil secara khusus yang menerangkan, yang jelas dianjurkan untuk berdoa. Itu saja, dianjurkan untuk berdoa. Ya. Lampu mati. Kemudian, ya silakan. Bagaimana kita sholat badiahnya tuh di rumah, yang tentunya sholat badiahnya bukan di masjid tapi di rumah. Abdul. Nah ya, sementara ketika tentunya kita sholat sunnah badiahnya di rumah, tapi istri ikut sholat di belakang, tapi istri sholat wajib. It's okay, nggak apa-apa. Cuma lebih bagusnya antum mengulang saja sholat maghribnya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Jalil Mu'ad bin Jabal ketika itu berjamaah bersama Rasul. Habis berjamaah sama Rasul, sahabat Mu'ad bin Jabal ini pulang ke kampung halamannya, ke kaumnya untuk menjadi imam. Nah, sholat yang kedua itu dianggapnya sholat sunnah, karena kita nggak boleh mengulangi dengan niatan yang sama untuk sholat wajib. Tidak dibolehkan. La tusallu sholata marrataini. Jangan sampai kita mengulangi sholat yang sama sebanyak 2 kali, maksudnya ini niatannya sama, wajib lagi, tapi yang kedua itu adalah sunnah. Jadi antum isya ini, istri kebetulan belum sholat isya, antum temani berjamaah, bagus tentunya seperti itu. Setelah itu ba'diyah isya. Ya, yang jelas untuk qobliyah dan ba'diyah itu afdalnya, utamanya di rumah. Kata Rasul, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum illal faraid. Salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian, salatlah kalian di rumah kalian, kecuali salat wajib jika mampu. Tapi kalau rumah antum misalnya, maaf, di Rawamangun, bagaimana salat qobliyahnya? Antum salat Masjid Al-Fatah di Jatinegara, gak sempatlah qobliyahnya ya akhi. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Allahu Akbar cuma sekali saja. Kapan waktu terakhir? Oh iya, itu menyelisih sunnah. Untuk iqamahnya itu, ya menyelisih sunnah. Baik Bapak, silakan. Itu menjawab asyad tadi sama iqamah, kalau pas kita lagi ke masjid atau lagi wudhu, sama itu bagaimana? Para ulama menerangkan bahwasannya untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya itu berkaitan dengan zikir, itu kan di luar kamar mandi. Jadi memang tidak ada tempat untuk hal yang demikian. Illa, kata Syekh Utsaimin, berkaitan dengan lupanya kita mengucapkan bismillah sebelum kita berwudu. Artinya usahakan sebelum masuk kamar mandi mengucapkan bismillah, lanjut dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah itulah mewakili wudunya yang kita lakukan nanti di kamar mandi. Sekiranya kita lupa mengucapkan bismillah, maka ucapkanlah dalam hati, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang jelas ada 3 tempat yang tidak boleh sholat, juga sekaligus tidak boleh untuk berzikir. Menjawab azan adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempatnya adalah di luar kamar mandi untuk menjawab azan tersebut. Wallahu a'lam. Ya Bapak.
menjawab azan sambil berdiri antum. Karena antum belum salat tahiyatul masjid. Jawab azan, setelah azan selesai, doa antum, baru antum melakukan salat tahiyatul masjid. Yang antum paling keras dengarnya yang mana? Yang paling dekat? Dua-duanya keras, yang paling dekat masjidnya. Yang mana lagi? Enggak lah, satu aja. Dan menjawab pun juga di masjid ya, bukan kita nyetel radio sama televisi, kita jawabin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang kedengaran. Makanya orang-orang yang enggak ada masjid di sekitarnya kesian ya, kesian orang di sekitar di komplek nih, kayak di Kelapa Gading ya, nggak ada masjid, subhanallah, rumah besar-besar nggak ada masjid di situ, kesian. Berarti mereka nggak mendapatkan fadilah keistimewaan ini ya. Kita kan sama aja menjawab dengar dari mana, dari televisi, radio, bukan. Ini yang dari masjid. Idza sami'tumu al-muadzin, jelas itu. Idza sami'tumun nida, jelas itu. Artinya kan yang kita dengar langsung, bukan dari rekaman radio atau televisi. Allahu a'lam. Ya, Bapak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, man nama an salatin falyusalli idza qama wa man nasiya an salatin falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur akan salatnya, maka salatlah ketika dia bangun. Barang siapa yang lupa akan salatnya, maka salatlah ketika dia ingat. Jam 8 antum lupa isya atau kelelahan, kecapean, berhubung belum kawin, gak ada yang bangunkan. Apa boleh buat? Bangun-bangun jam 8, antum salat isya 4 rakaat. Lupa salat subuhnya, terlambat nih Ustaz. Setelah itu baru salat subuhnya. Tapi jangan setiap hari, kalau setiap hari bukan lupa namanya. Taib, cukup? Ya, Bapak. Tadi kan sudah disebut. Antum dengar gak? Enggak bisa, habis ini aja. Antum gak perhatian berarti. Ya. Lah, bertanya. Ya, silakan Bapak. Ada imam 2 orang, tapi yang 2 orang ini kalau yang satu jadi imam, yang satu nggak mau jadi makmum. Oh, kenapa? Saya pernah tanyakan, katanya membaca Fatihahnya antara huruf ta dan huruf ko itu hampir sama. Berarti makhraj hurufnya salah. Ya, salah. Berarti kesalahannya lahan jali. Ya, tidak mau. Saya sudah mencoba datang kepada yang muda. Saya bilang kalau memang antum merasa tidak sah bermakmum kepada dia, supaya tidak terjadi fitnah, antum tetap berdiri dalam saf walau niat sholat sendiri. Saya katakan seperti itu, Ustaz. Gini, antum pengurus masjid itu? Sebentar, antum pengurus masjid nggak? Kebetulan saya pengurus masjid. Ya. Terus saya sampai saat ini itu terjadi. Oke, begini Bapak penguruskan sudah Pak, jangan kepanjangan. Antum penguruskan, pengurus antum pilih imam yang paling baik di antara para makmum itu, yang paling bagus bacaannya dan mengerti tentang hukum sholat. Kalau masalah tuduh menuduh itu nggak bisa, cari orang yang paham, yang mengerti ini benar apa salah. Seperti itu Pak. Jangan Bapak yang menghukumi. Ya, Bapak bukan hakim, bukan alim, yang alim yang menghukumi. Kalau Bapak cuma sekedar nyebarkan celengan doang lah kalau begitu ya. Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Yang tua ini, beliau penduduk asli sebelum adanya Masjid. kami ada masjid ini, beliaulah sebagai imam di sini. Gampang, antum suruh dia salat zuhur saja imam. Salat maghrib, isya, subuh jangan beliau. Selesai udah masalah ya. Ya. Taib, cukup? Walaupun minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.